Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kita kali ini adalah mengenal dua aspek Roh Kudus. Pembacaan Alkitab kita ambil dari kitab Yohanes pasal 14 ayat 17, yaitu roh kebenaran, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Selanjutnya, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8a, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Alkitab dengan jelas memperlihatkan kepada kita bahwa Roh Kudus di atas diri kaum beriman terbagi menjadi dua aspek. Hal ini diakui oleh banyak orang yang pernah dipakai oleh Tuhan secara besar-besaran, seperti Andrew Murray, C.H. Mackintosh, dan lain-lainnya. Kalau kita ingin dengan tepat memahami perkara dipenuhi Roh Kudus, kita harus memahami kedua aspek Roh Kudus yang dibicarakan oleh Alkitab. Aspek pertama adalah aspek Roh Kudus yang di dalam. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 17, Tuhan dengan jelas memberitahu kita bahwa Roh Kudus datang untuk diam di dalam kita. Dan aspek yang kedua adalah aspek yang di atas, sebagaimana yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 18. Jadi di satu pihak Tuhan berkata bahwa Roh Kudus akan diam di dalam kita. Tetapi di pihak lain juga ia berkata bahwa Roh Kudus akan turun ke atas kita. Di atas adalah di luar tentunya. Itu tentu sangat berbeda dengan di dalam. Sebenarnya kedua aspek roh ini sudah dijanjikan oleh Tuhan sendiri sebelum Tuhan mati. Ia berkata di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16, bahwa aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu roh kebenaran, akan diam di dalam kamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Perkataan-perkataan ini disampaikan oleh Tuhan kepada murid-muridnya menjelang kematiannya. Ia berjanji akan mengutus Roh Kudus sebagai penolong. Setelah Tuhan bangkit dari kematian, ia kembali menegaskan di dalam Lukas pasal 24 ayat 29 dan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 18 dengan berkata, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa atau kekuatan dari tempat tinggi. Menantikan janji Bapa, kamu akan menerima kuasa atau kekuatan bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu. Kekuatan berbeda dengan penolong. Penolong akan masuk ke dalam murid-murid, sedangkan kekuatan akan turun ke atas mereka. Jadi apa yang dikatakan Tuhan sebelum kematiannya dan setelah kebangkitannya adalah dua janji yang berbeda. Ini juga memperlihatkan kepada kita perbedaan antara kedua aspek Roh Kudus. Pada umumnya, orang Kristen mengira janji Tuhan tentang penolong itu digenapi pada hari raya Pentakosta. Tetapi Alkitab memperlihatkan kepada kita bahwa janji Tuhan ini digenapi pada malam hari kebangkitannya. Tuhan datang ke tengah-tengah murid-muridnya lalu menghembusi mereka dengan Roh Kudus yang diumpamakan dengan angin di dalam aspek esensial untuk hakiki dan kehidupan mereka. Sedangkan janji Bapa tentang kekuatan itu digenapi pada hari Pentakosta yang dilambangkan dengan angin di dalam aspek ekonomikal yang membuat mereka bisa merampungkan amanat Tuhan. Lebih jauh lagi, Roh Kudus yang menjadi penolong itu
adalah jelmaan Kristus yang datang dan tinggal di dalam kita. Di dalam kita, ia berfungsi untuk bersaksi bagi Kristus, mewahyukan Kristus, agar kita mengenalnya. Ia menginsafkan kita, ia memimpin kita, agar mengerti kebenaran dan menjadi hayat kita. Ia juga mengajar kita bagaimana hidup di hadapan Allah. Sedangkan sebagai kekuatan, Roh Kudus berfungsi agar kita bersaksi bagi Tuhan. Ia menjadi kekuatan, kuasa, kemampuan, dan keterampilan kita bekerja sehingga kita bisa memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Oh, betapa lengkapnya yang Allah karuniakan kepada kita. Haleluya. Pengalaman kita terhadap Roh Kudus juga terbagi menjadi di dalam dan di luar. Namun banyak orang yang meskipun sudah beroleh selamat, telah memiliki Roh Kudus di dalam mereka, tetapi mereka tidak memiliki Roh Kudus di luar mereka. Di aspek hayat, mereka sangat baik. Mereka kudus, mereka beribadah, perbuatannya mungkin baik, bisa bekerja dengan cermat. Tetapi di aspek kekuatan mereka, mereka kecil hati. Mereka tidak bebas, mereka tidak ada kuasa, tidak berani, juga tidak bisa bersaksi bagi Tuhan. Karena itu, kita seharusnya memperhatikan kedua aspek ini. Kita mau hayat yang di dalam, juga kita mau kekuatan yang di luar, yang terekspresi di luar. Karena dengan demikian, barulah kita menjadi orang Kristen yang normal. Akhirnya, sebagaimana ketersalipan adalah sebuah fakta yang telah digenapkan, maka hembusan roh hayat dan tiupan roh kuasa juga adalah fakta-fakta yang telah digenapkan. Anda mempercayai fakta-fakta itu karena Alkitab memberitahu Anda demikian. Anda perlu percaya bahwa Tuhan Yesus telah menghembuskan dirinya sebagai roh hayat ke dalam murid-murid, termasuk Anda, termasuk saya. Anda juga harus perlu percaya bahwa Tuhan Yesus telah mencurahkan dirinya sebagai roh kuasa ke atas kita semua. Oh, puji Tuhan untuk ketersalipannya, hembusannya, dan pencurahannya. Puji Tuhan bahwa kita mengenal fakta-fakta ini karena Alkitab memberitahu kita demikian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau bukan saja telah tinggal di dalam kami, namun Engkau juga telah mencurahkan dirimu sebagai kuasa yang olehnya kami dapat menunaikan amanat-Mu. Tuhan, kami perlu hayat-Mu. Kami juga memerlukan kekuatan Roh-Mu. Tuhan Yesus, ajar kami untuk memperhatikan kedua aspek roh ini, sehingga penghidupan kami penuh vitalitas, selaras dengan tujuan kekal-Mu. Jadikanlah kami saksi-saksi-Mu di dalam kehidupan dan pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Amin.